Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Bintang Banawati. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metabolisme asam nukleat. Asam nukleat adalah biomolekul yang paling penting. Molekul ini ditemukan berlimpah di semua makhluk hidup. Mereka berfungsi untuk membuat, menyandikan, dan menyimpan informasi genetik di setiap sel hidup dari setiap bentuk kehidupan di bumi. Metabolisme asam nukleat meliputi formasi polimerasi dari nukleotida menjadi struktur makromolekul seperti DNA dan RNA. Modifikasi selanjutnya dari makromolekul dan katabolisme dan ekskresinya. Ikatan fosfodiester adalah pusat dari semua kehidupan di bumi karena mereka membentuk tulang punggung untaian asam nukleat. Dalam DNA dan RNA, fosfodiester adalah hubungan antara atom karbo pada posisi 3 dari satu molekul gula dan atom karbo pada posisi 5 dari atom lain. Deoksiribosa dalam DNA dan ribosa. Fungsi penting asam nukleat adalah menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik. Faktor terhambatnya asam nukleat tidak berjalan dengan baik karena proses polimerasi dari nukleotida untuk menjadi struktur makromolekul menjadi DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA juga terletak pada jenis basa nitrogen penyusunnya. DNA dan RNA terdiri dari dua jenis basa nitrogen, yaitu furin dan pirimidin. Pada DNA terjadi basa furin yang terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik. Menyerupai pirimida dan benzena, terdiri dari dua atom nitrogen pada posisi pertama dan ketiga dari cincin 6 anggota dan satu cincin karbonitrogen, disebut isomerik dengan dua bentuk diazin lainnya. Basa pirimidin memiliki cincin beranggota 6 dengan 2 nitrogen dan 4 karbon. Kombinasi cincin karbohidrat beranggotakan 5 dan purin atau piridin disebut nukleosida. Jika satu atau lebih fosfat ada pada karbohidrat, kombinasi tersebut disebut nukleotida. Sebagai contoh, ATP adalah nukleotida. Purin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik, terdiri dari 4 atom nitrogen dan 2 cincin nitrogen karbon, di mana cincin pirimidin menyatu dengan cincin imidazol. Perbedaan pirimidin dan purin. Perbedaan utama adalah keduanya adalah nukleosida tidak memiliki gugus fosfat. Bagian lain seperti molekul gula dan basa nitrogen adalah umum untuk keduanya. Biasanya dalam sel-sel hidup, nukleotida adalah unit fungsional, bukan nukleosida. Faktor yang memicu naiknya kadar purin tinggi: alkohol, minuman dan minuman mengandung pemanis, sayuran yang mengandung purin tinggi seperti bayam dan asparagus, daging merah, daging jeroan, makanan laut atau seafood seperti tuna, sarden, teri, dan kerang. Kelainan pada metabolisme pirimidin, beta-anisoibutirat
aciduria, hereditary porotic aciduria, Reye's syndrome, leukemia, limfoma, kelainan pada metabolisme purin. Gout adalah penyakit gangguan metabolisme purin di mana terjadi produksi asam urat berlebih atau hiperurisemia, sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai pembengkakan sendi, biasanya di lutut dan di kaki. Beberapa pantangan penderita asam urat karena tinggi purin. Yang ke-1, makanan atau minuman manis. Yang kedua, makanan olahan dan karbohidrat refinasi. Yang ketiga, daging merah dan daging organ atau jeroan. Yang keempat, ikan dan makanan laut. Kelima, bir dan minuman keras. Dan yang keenam, ragi. Cara mengobati asam urat. Menghindari makanan yang mengandung zat purin tinggi, memperbanyak minum air putih, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, minum kopi secukupnya, konsumsi buah yang memiliki antioksidan tinggi, menghindari obesitas, rutin berolahraga. Perbedaan oligonukleotida dengan polinukleotida. Oligonukleotida merupakan seberkas pendek polimer nukleotida yang sering digunakan sebagai polimer, sebagai primer, atau sebagai penuntun probe pada berbagai teknik analisis deteksi dalam biologi molekular. Ukurannya biasanya antara 5-20 basa nitrogen. Sedangkan polinukleotida adalah biopolimer yang tersusun atas 999 atau lebih monomer nukleotida yang terikat dalam suatu rantai secara kovalen. DNA dan RNA di dalam tubuh organisme polinukleotida dengan fungsi yang sangat penting bagi organisme. Tahapan penguraian nukleotida menjadi nukleosida. Di dalam usus halus, terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh endonuklease atau pankreas menghasilkan oligonukleotida. Oligonukleotida dipecah lebih lanjut oleh fosfodiesterase menghasilkan monofosfat, kemudian dipecah lebih lanjut oleh nukleotidase menghasilkan nukleosida dan protofosfat. Nukleosida yang terbentuk adalah sitidin, uridin, adenosin, dan guanosin. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik atau yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Jalur penyelamatan sintesis nukleotida purin adalah jalur minor. Ini terjadi terutama oleh reaksi fosforibosil transferase, 2 enzim spesifik APRT dan HGPRT, mengkatalisasi reaksi fosforibosil transferase. Mereka mengkatalisasi transfer bagian ribosa 5-fosfat dari fosforibosil pirofosfat PRPP ke basa purin untuk menghasilkan nukleotida purin. Perbedaan
Transaminasi dan deaminasi oksidatif. Transaminasi merupakan proses transport gugus amino ke asam amino lain. Deaminasi merupakan reaksi kimia untuk melepaskan gugus amino dari asam protein. Mutagen yang menyebabkan deaminasi oksidatif pada basa nitrogen rantai DNA adalah termasuk jenis dari mutagen kimia. Asam glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang mengalami deaminasi oksidatif, karena senyawa ini merupakan akhir dari setiap reaksi transaminasi. Pada reaksi deaminasi oksidatif, asam glutamat dikonversi menjadi bentuk asam ketoknya dengan bergantian gugus amina menjadi gugus keton. Pada reaksi deaminasi oksidatif, asam glutamat dikonversi menjadi bentuk asam ketonnya dengan pergantian gugus amina menjadi gugus keton. Hasil reaksi berupa dua senyawa produk, yaitu asam ketoglutarat alfa dan amonia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.